Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, terutama ketika timnas Indonesia mampu memenangi pertandingan antara timnas melawan Bahrain kemarin di lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia mengemuka lagi, menghiasi media sosial lagi permintaan, harapan, dukungan dari para pundit sepak bola Indonesia maupun seluruh supporter timnas Indonesia. Ya, dukungan untuk Rizky Ridho bermain di luar negeri atau abroad supaya mampu meningkatkan kualitasnya yang sudah baik ini menjadi lebih baik lagi. Sangat layak memang Mas Rizky Ridho bermain di luar negeri. Apalagi dalam beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia ketika dimainkan bersama trio back timnas Indonesia. Ada Rizky Ridho di kanan, Jai Ijes, dan Justin Hubner terlihat sekali bermain kompak, efektif dalam membendung pertahanan timnas Indonesia. Dan ada momen ikonik sebenarnya ketika Mas Rizky Ridho mengalami cedera di menit-menit akhir pertandingan timnas melawan Bahrain kemarin dan ditandu keluar lapangan, dan kuota pergantian timnas Indonesia sendiri sudah habis sebenarnya. Tapi Mas Rizky Ridho menghampiri pelatih dan berkata, saya izinkan saya tetap masuk lapangan dan di posisi depan untuk mengganggu pemain lawan. Karena kalau di posisi belakang saya akan mengganggu pertahanan tim Indonesia. Dan tetap masuk dan memperlama permainan bersama Ramadan Sananta dan dibantu oleh Kelvin Verdong di sebelah kanan pertahanan Bahrain hingga menit-menit terakhir sebelum peluit panjang dibunyikan. Memang luar biasa satu pemain ini. Ya, betul. Mas Rizky Ridho memang bermain di Liga 1, Liga Indonesia. Dan permintaan-permintaan itu sebenarnya sangat wajar, sangat ya berkorelasi lah dengan penampilan Mas Rizky Ridho sampai hari ini bersama timnas Indonesia. Cuman saya agak sedikit berbeda pendapat terkait Mas Rizky Ridho harus sesegera mungkin abroad. Karena dengan bermain di Liga 1 saja, Mas Rizky Ridho mampu tetap menjadi pilihan di timnas Indonesia. Rizky Ridho mampu mempertahankan konsistensi penampilannya, baik bersama Persija maupun timnas Indonesia. Meskipun di Persija sendiri, di beberapa laga terakhir Persija banyak mengalami kekalahan, tapi Rizky Ridho tetap tampil konsisten. Bahkan kita masih ingat betul bagaimana gol Rizky Ridho ke gawang Arema Malang. Dari sisi tengah lapangan, melihat posisi kiper Arema yang maju ke depan, langsung membuat tendangan jarak jauhnya melesak ke gawang Arema. Dan beberapa penampilan matangnya bersama Persija. Kita melihat kualitas dari Rizky Ridho. Dan terkait abroad tadi, saya lebih tertarik bahwa Mas Rizky Ridho tetap mematangkan diri di Liga Indonesia, di Liga 1, dengan bersama tim-tim besar. Karena memang hari ini bersama Persija, siapa tak kenal Persija, banyak dihuni pemain bintang di Liga 1. Dan tentu saja atmosfer lingkungan itu membentuk Rizky Ridho. Tapi memang benar, jika bermain di luar negeri akan menjadi lebih baik kemampuannya. Tapi kalau jaminannya dia bermain, kan itu yang susah, kan itu yang sulit. Karena sekali langkah salah Rizky Ridho mengambil peluang ke luar negeri dan hanya dijadikan untuk pemanas bangku cadangan, berat untuk Rizky Ridho. Bahkan hanya untuk bersaing di klub barunya nanti di luar negeri. Dia akan kesulitan untuk kembali ke timnas. Kita saksikan beberapa pemain kita yang abroad ke luar negeri. Kita hitung yang masih berada di luar negeri ya. Asnawi Mangkualam ketika bermain di Korea luar biasa. Menunjukkan permainan yang agresif, militan, tapi sering menjadi cadangan.
kemudian pindah ke Thailand, sering dimainkan. Tapi ketika balik ke timnas, kita masih ingat betul bagaimana permainan Asnawi Mangkualam ketika timnas Indonesia melawan Cina. Banyak kata-kata yang tidak pas dilontarkan kepada Asnawi Mangkualam. Kita coba lagi refresh. Ada Egi, ada Wak Haji, Persija, Mas Witan Sulaiman yang dulu bermain di Slovakia. Akhirnya memutuskan balik ke Liga 1 karena tidak banyak menit bermain di sana. Kita masih ingat betul Pratama Arhan yang bermain di Liga Jepang, Liga Korea, hingga balik ke Liga Thailand. Dan sekarang menemukan performanya. Meskipun belum menjadi pilihan utama di tim Liga Korea, di tim Liga Thailand. Dan harapan itu ada. Saya mendukung Mas Rizky Ridho bisa bermain di luar negeri. Cuman doa saya bisa mendapatkan tim yang benar-benar sesuai dengan Mas Rizky Ridho. Terutama bagaimana Mas Rizky Ridho bisa mendapatkan menit bermain. Karena itulah yang paling penting untuk Mas Rizky Ridho saat ini. Tidak hanya bermain di luar negeri ya, tapi menit bermain. Karena sama saja ketika bermain di luar negeri, tapi tidak mendapatkan kesempatan dalam menit bermain. Itu sangat merugikan Mas Rizky Ridho dalam hal permainan. Semoga saja Mas Rizky Ridho bisa mendapatkan peluang bermain ke luar negeri. Karena terakhir dilansir, Presiden Persija mengatakan, silakan tunjukkan ke saya siapa yang berminat klub luar negeri pada Rizky Ridho. Karena sampai saat ini katanya belum ada tawaran satupun dari klub luar negeri. Itu jauh-jauh hari sebelum pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain. Dan kita sendiri pun belum pernah mendengar Mas Rizky Ridho mendapatkan peluang sendiri dari klub luar negeri. Jangankan yang bermain di klub yang ada di Eropa. Di Asia Tenggara sendiri kita belum mendengar Mas Rizky Ridho mendapat tawaran dari Liga Malaysia, Liga Thailand, Liga Singapura. Dan sampai kita jumpa. Belum pernah mendengar. Oke. Ya kita doakan saja. Semoga Mas Rizky Ridho mendapatkan peluang-peluang bermain di klub liga-liga yang berada di luar negeri. Karena apa? Salah satu sisi positif Mas Rizky Ridho bermain di Liga 1 menurut saya masih banyak dan masih terjaga sampai sekarang untuk meningkatkan semangat dari teman-teman dari pesepak bola yang bermain di Liga 1, khususnya pemain lokal kita, pemain bakat-bakat Indonesia. Karena apa? Ternyata Mas Rizky Ridho saja yang bermain di Liga 1 tetap mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Sebenarnya kan banyak pemain Liga 1 yang bermain cantik selain Mas Rizky Ridho. Kita sebut satu-satu misalnya. Sekarang Persib Bandung lagi berada di atas pemuncak klasemen, di sana bertabur bintang. Sebut saja Beckham Putra, Maklok, Adam Alis, Edu, dan beberapa pemain lainnya. Di klub lainnya ada lagi beberapa pemain yang memang layak kita beri kesempatan untuk timnas Indonesia. Ada Ramai Rumakik yang bermain di Liga 2, itu pun layak sebenarnya. Tapi memang kita masih ingat betul bagaimana tindakan indisiplinernya hingga dicoret oleh STY. Dan masih banyak kalau kita mau comot satu demi satu pemain yang bermain di Liga 1. Perbedaannya hanya satu, konsistensi. Itu yang belum dimiliki banyak pemain Liga 1 kita. Dan yang punya itu sementara ini baru Mas Rizky Ridho yang kelihatan kentara sekali. Bagaimana caranya bermain, bagaimana caranya tetap menjaga iklim kompetisi, iklim kompetitif di dalam dirinya untuk mampu bersaing di klub Liga 1 Persija maupun di timnas Indonesia. Tapi sekali lagi saya setuju kalau Mas Rizky Ridho mencoba mencicipi asam garam
permainan di klub luar negeri sana. Saya doakan Mas Rizky Ridho punya kesempatan untuk bermain di luar negeri dan bisa mendapatkan klub yang mampu menaunginya dan memberinya kesempatan bermain. Karena itulah tujuan utama bermain di luar negeri, agar dapat mengasah keterampilannya menjadi lebih baik lagi. Tapi kita tunggu saja kesempatan-kesempatan untuk Mas Rizky Ridho dan semua pemain-pemain Liga 1, terutama pemain Indonesia, untuk bisa berkiprah di luar negeri dan bisa menembus timnas Indonesia. Karena itulah ujung puncak karir pemain sepak bola adalah bermain bersama timnasnya. Berarti puncak karir pemain Liga 1 ya bermain bersama timnas Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman semua? Kasih komen di kolom komentar. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.